teman-teman petugas, mohon bantuannya untuk pos-pos terdekat. Sumber air di daerah Cipayung sudah mulai kering. Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok pada Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat dari titik awal ke bagian lain. Astagfirullahaladzim, musibah ini musibah. Kebakaran di TPA Cipayung. Ada mobil yang baru satu, ambrol satu. Meski api sempat merambat, petugas yang terjun ke lokasi berhasil melokalisir api sehingga tidak menyebar lebih luas. Sudah menjalar ke atas dan sudah mulai perambatan. Mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan supaya tidak ada percikan api lagi nih, karena pemicunya berarti kan ada, sehingga sekarang kita antisipasi supaya pemicunya tidak bertambah dan bisa segera diselesaikan. Hingga Jumat pagi, petugas pemadam pun masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Kericuhan terjadi di lobi kantor DPD Riau Kamis sore. Kericuhan diduga terjadi antara dua anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau Indra Gunawan. Diduga keributan dipicu saat rapat membahas anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kedua anggota dewan itu adu argumen hingga terjadi kericuhan. Dari rekaman video, terlihat bentrokan meluas ke area lobi DPD Riau, melibatkan sejumlah pria diduga kelompok pendukung dari kedua anggota dewan tersebut. Sejumlah pendukung terlibat adu jotos dengan petugas keamanan dewan. Belum ada keterangan secara resmi dari perwakilan DPD Riau terkait peristiwa tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. TNI AD masih menyelidiki penyebab ledakan gudang amunisi yang menewaskan satu personel dan melukai sejumlah lainnya. DPR pertanyakan pengadaan kipas angin koperasi desa senilai 1,8 triliun rupiah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dukung Argentina juara dunia 2026. Kita ke informasi pertama pemirsa. Diduga pengemudi tertidur sesaat. Sebuah minibus menabrak truk yang sedang berhenti di ruas tol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang meninggal dunia, 4 lainnya terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan maut yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 4 lainnya terluka terjadi di ruas tol Pandaan Malang kilometer 71B, tepatnya di wilayah Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Kecelakaan berawal dari minibus yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya, tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan tol. Kemudian mobil terpental ke arah bahu jalan dan menghantam keras bagian belakang truk yang sedang berhenti. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil ringsek parah hingga kabin penumpang hancur. Menurut keterangan polisi, diduga pengemudi minibus mengalami kelelahan dan tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Seluruh korban tewas maupun terluka saat ini sudah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit, di antaranya Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan, RSUD Bangil di Kabupaten Pasuruan, dan RS Bayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk kejadian
kendaraan diduga menabrak pembatas jalan atau barrier yang ada di sebelah kiri, itu dari arah Surabaya dari arah Malang menuju Surabaya. Lalu setelah menabrak itu terdapat tabrakan antara kendaraan CRT dengan belakang. Untuk korban sampai saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 4 yang masih dirawat di rumah sakit luka-luka. Hingga kini, petugas masih melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Lagi-lagi peristiwa ledakan maut di gudang amunisi TNI. Kali ini ledakan terjadi di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun. 1 orang TNI gugur dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Seluruh korban luka akibat ledakan gudang amunisi TNI dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun. Terdapat 2 orang yang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya luka ringan. Sementara sejumlah personil TNI dan polisi militer masih berjaga di depan IGD rumah sakit. Sebelumnya ledakan terjadi di salah satu titik di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun, Jawa Timur pada Kamis pagi. Insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka. Kejaksaan Agung meralat pernyataan tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan misalnya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi oleh 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini masih sebagai saksi. Hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri pada Rabu kemarin. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Enggak. Sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Ya, Febri Adriansyah tersangka atau saksi. Status FA ramai dibicarakan usai Kejaksaan kemarin sempat menyatakan membuat 3 sprindik baru dan 2 TSK menjadi saksi. Hari ini ditegaskan status FA masih tersangka. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Enggak. Sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Nah, pernyataan ini nih yang membuat heboh kemarin. Kalau diulangi, kalimat jawaban dari Pak Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, di mana pertanyaan wartawan adalah, artinya dari sprindik baru 2 orang itu apakah masih saksi, Pak? Jawabannya, iya, diantaranya disebut oknum. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Sebut oknum salah satu. Lalu dari pernyataan itu memunculkan asumsi, berarti Febri Adriansyah berganti status menjadi saksi. Loh, kok bisa? Netizen heboh dan ramai-ramai membuat komentar terkait hal ini. Bagaimana bisa? Padahal sebelumnya Polri sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ketika netizen heboh, video-video reaction tentang hal itu bermunculan, ada kabar baru lagi. Malam tadi, Kejaksaan Agung menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Dalam surat resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditegaskan bahwa status Febri Adriansyah masih tersangka. Loh, jadi statusnya tersangka atau saksi nih? Maunya apa? Ya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka, saksi, lalu berubah lagi menjadi tersangka.
Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri ex-Jampitsus. Polri bakal melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, satu diantaranya rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbun menyatakan perkara Don Rito dilimpahkan beserta sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita kepolisian mulai dari uang hingga emas. Sementara kuasa hukum Don Rito menyatakan bahwa kliennya diduga menjadi korban konflik antar lembaga yang memiliki kewenangan besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang... Informasi terkait pelimpahan Don Rito ke Kejaksaan Agung, kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin dan juru kamera Rizky Solehudin, Fihir Fauzia yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Muharlin, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Kortas Tipikor Polri rencananya hari ini akan menyerahkan salah seorang tersangka yang juga terlibat dalam kasus TPPU
atas tersangka lain yaitu Febri Ardiansyah, yakni tersangka bernama Don Rito, yang mana nanti rencananya siang hari ini Don Rito akan diserahkan dari pihak kepolisian, akan diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung, dan juga selain Don Rito juga akan diserahkan juga turut sejumlah barang bukti berupa uang dan juga emas hasil sitaan yang disita pada saat penggeledahan di 12 lokasi di Jakarta, salah satunya di rumah kediaman Don Vito di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Dan terkait dengan hal tersebut, Don Rito sendiri ini memang merupakan salah satu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni selain itu ada mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, yang mana keduanya untuk kasus keduanya tengah dilimpahkan atau sudah dilimpahkan dari pihak kepolisian menuju ke pihak Kejaksaan Agung. Namun hal tersebut memang menimbulkan kekhawatiran begitu bagi para masyarakat atau di kalangan publik, yang mana pengalihan pelimpahan berkas atau pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejagung ini dapat menimbulkan atau menimbulkan konflik kepentingan dari institusi kedua penegak hukum di Indonesia ini. Namun hal tersebut kemudian dibantah begitu oleh Jaksa Agung dan juga kepolisian, yang mana beberapa hari lalu keduanya sempat melakukan pertemuan yang mana untuk hal tersebut ini tidak terindikasi ke arah kepentingan institusi, dan kami masih memantau begitu nantinya yang mana rencananya siang ini Don Rito dan juga beserta alat bukti lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dan seperti yang kita tahu juga sebelumnya satu tersangka yang yakni mantan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Febri Ardiansyah juga kasusnya sudah dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Nanti kami akan menginformasikan kembali update dari terkait dengan penyerahan satu tersangka Don Rito dan juga barang bukti yang akan diserahkan dari pihak kepolisian ke Kejaksaan Agung yang rencananya akan dilakukan pada siang hari ini. Kina. Baik, terima kasih Muharlin dan juru kamera yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kami tunggu update-nya kembali dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Anang menyebut tujuan pendataan SPPG untuk melihat apakah ada titik-titik fiktif ataupun terkait jual beli yang dilakukan para tersangka. Dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini, ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk menindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah, terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden 7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkap Ketua Umum Pradi Bersatu, Ade Darmawan, saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Angka 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin di program Koperasi Desa Merah Putih mengundang polemik. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Koperasi, anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mempertanyakan rincian pengadaan kipas angin itu, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggaran. Sorotan muncul setelah disebut nilai pengadaan mencapai 1,8 juta rupiah per unit. Padahal harga kipas angin yang banyak dijual di pasar atau e-commerce berada di kisaran ratusan ribu rupiah. Pemirsa, belum selesai pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga. Langkah ini dilakukan untuk menguji dasar penetapan status tersangka Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum Hakim Tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli, hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan hari ini merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roy Suryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan.
Tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil ya membuat yang namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra peradilan yang kedua ini, yaitu pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Dituding gelar doktornya palsu, Roy Suryo tunjukkan ijazah asli dan dokumen akademik lainnya. Roy juga tepis isu yang menyebut dirinya dikeluarkan pihak kampus karena terlibat kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Ia menyebut mulai studi doktornya pada tahun 2016 sempat tertunda beberapa waktu sebelum akhirnya dilanjutkan tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan pada 2024. Untuk memperkuat pembuktiannya, Roy Suryo memperlihatkan sejumlah dokumen akademik asli miliknya. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ. Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa kembali menjalani sidang kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda persidangan adalah eksepsi atau tanggapan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan eksepsi ini merupakan tanggapan nota keberatan dari Dr. Tifa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU. Ia menilai objek dakwaan terhadap dirinya dan Roy Suryo keliru. Terkait hal ini, jaksa minta agar majelis hakim menolak seluruh pembelaan Dr. Tifa.